Akan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, selamat pagi semuanya. Senang rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memulai perenungan pada pagi hari ini, izinkan saya perkenalan. Rasanya ini baru pertama kali ya, saya melayani di GKI Surya Utama. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semakin sayang, setengah kenal Bapak Ibu. Setengah sayang, terbayang-bayang. Nah, daripada Bapak Ibu terbayang-bayang siapa tadi yang khotbah, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Galvin Tiara Bartianus. Saat ini saya sekarang melayani di GKI Pengadilan Bogor. Ada yang tahu Bapak Ibu GKI Pengadilan Bogor? Tahu ya? Nah, pokoknya di Bogor aja gitu ya. Nah, nggak ada yang nggak mungkin di Sukabumi ya, namanya juga GKI Pengadilan Bogor ya. Nah, itu saja mungkin yang menjadi bahan perkenalan, kalau kelamaan nanti nggak selesai-selesai ibadahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memasuki minggu keempat. Kalau tadi saya mendengarkan GKI SU News ya, nah, ternyata dari minggu pertama sampai minggu keempat ini ada runutan tentang tema-tema khotbah yang ada. Temanya itu mengambil anak-anak. Jadi semuanya ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih kecil, semua anak-anak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tema hari ini mau bicara tentang anak-anak Allah yang menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana yang mau dihidupi oleh anak-anak Allah yang ada di tempat ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena hari ini juga nanti setelah khotbah ada paduan suara anak. Nah, saya mau bertanya nih ke anak-anak yang di paduan suara ataupun juga yang datang bersama orang tuanya di dalam ibadah pada saat ini. Nah, pertanyaannya itu sederhana Bapak Ibu. Pertanyaannya itu ini. Ini buat anak-anak ya. Apa itu firman Tuhan? Nah, ada yang bisa jawab, angkat tangan? Ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak yang bisa jawab? Apa itu firman Tuhan? Nah, itu tadi. Kamu bisa? Nggak mau. Nah, ada yang bisa? Apa itu firman Tuhan? Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Anak-anak. Buat anak-anak ini, buat orang tua nanti ya. Ada? Untuk anak-anak nih, apa itu firman Tuhan? Gampang dong. Kan udah sekolah minggu ya. Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Mungkin yang duduk di bersama-sama orang tuanya. Ada nggak yang bisa jawab? Apa itu firman Tuhan? Nggak ada? Nggak apa-apa, diskusi dulu. Sama teman-temannya. Soalnya kalau ada yang bisa jawab nih, kakak punya hadiah. Kalau nggak ada yang jawab ya balik modal berarti. Ada nggak yang bisa jawab? Kamu mau? Oke. Sini, maju ke depan. Siapa namamu? Kiano. Oke, Kiano, kasih tahu nih. Biar Kak Galvin gak usah khotbah lagi. Kalau udah pada tahu. Kiano, apa itu firman Tuhan, Kiano? Firman Tuhan itu di sana emang ada jawabannya? Nggak ada kan? Coba apa firman Tuhan itu apa, Kiano? firman yang dibuat Tuhan. Firman yang dibuat Tuhan? Betul? Betul nggak? Coba tanya teman-temannya. Firman yang dibuat oleh Tuhan. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Kiano. Kiano, tunggu dulu. Kiano. Ini ada hadiah buat kamu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kira-kira anak-anak? Masih ada satu lagi loh. Mau di kantong kiri atau kantong kanan? Ada? Yang lain?
Nggak ada yang berani anak-anak yang lain? Gampang pertanyaannya, tadi kan udah dijawab. Satu lagi nih, kira-kira apa itu firman Tuhan? Tadi udah dijawab sama Kiano ya, firman yang dibuat oleh Tuhan. Nah, ada lagi nggak? Yang lain anak-anak ada yang mau jawab? Gak ada? Sebelum dilempar ke orang tua nih. Kamu sini maju. Siapa namamu? Siapa? Boni. Nah Boni, sekarang kita hijau-hijau ya Boni. Pertanyaannya, apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, betul nggak? Bisa, oke. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Boni. Nah, ini hadiahnya Boni buat kamu. Nah, sama tapi beda rasa ya. Kalau mau tukeran diselesaikan aja. Bapak Ibu masih mau hadiah lagi? Habis sayangnya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar jawaban anak-anak kita tadi, anak-anak itu melihat bahwa firman Tuhan itu secara dari sudut pandang yang sederhana. Apa yang keluar atau yang dibuat oleh Allah atau yang dibuat oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jawaban yang sederhana namun membuat kita berpikir kembali. Firman Tuhan itu apa? Kalau benar dia adalah perkataan Tuhan, dibuat oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya untuk apa dibuat? Ketika firman Tuhan itu dibacakan setiap minggu, apa fungsinya untuk saya? Anak-anak memahaminya secara sederhana, tetapi berbeda ketika orang-orang yang lebih senior, orang tua dan yang lainnya menanggapi pertanyaan ini. Mungkin kita punya pertanyaan atau punya jawaban lain, bahwa firman Tuhan ini panjang dan lebar bisa kita jelaskan. Tetapi kalau sederhananya kita bisa memahami bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang dibuat, firman yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan manusia. Dan inilah yang digambarkan oleh anak-anak ini, anak-anak dalam situasi yang real, yaitu anak-anak, memang masih anak-anak begitu ya. Lalu bagaimana dengan kita memahami firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh baik secara fisik, secara mental dan juga secara spiritual, memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Apa yang dibahas, apa yang kita dengarkan tadi bersama-sama. Kita mau melihat apa yang menjadi bacaan kita yang pertama. Di dalam kitab Nehemia digambarkan ada sebuah perayaan Bapak Ibu yang disebut dengan Sukkot kalau bahasa Ibraninya. Atau di dalam LAI dijelaskan itu adalah Hari Raya Pondok Daun. Apa itu Hari Raya Pondok Daun Bapak Ibu? Bahwa bangsa Israel pada saat itu adalah orang-orang yang baru saja keluar dari tanah pembuangan di Babel. Ketika mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun itu, sebetulnya mereka merayakan pengenangan mereka, ingatan mereka tentang bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka yang dulunya budak dibebaskan, dan ketika mereka keluar juga dari tanah Babel, ketika mereka dibuang, mereka mengenang kembali penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan itu mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun ini. Dan ketika Hari Raya Pondok Daun ini dirayakan, itu juga berarti mereka mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, makna dari Hari Raya Pondok Daun ini adalah mengingat lagi bahwa mereka adalah bangsa yang bergantung kepada Tuhan. Kenapa?
Karena mereka diingatkan ketika Taurat Tuhan itu dibacakan. Ketika firman Tuhan itu diberikan, mereka diingatkan kembali bahwa mereka adalah bangsa atau orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Mereka meminta Imam Ezra untuk membaca Taurat Tuhan yang menjadi janji Tuhan kepada mereka. Yang menjadi kekuatan mereka untuk menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan di dalam kehidupan mereka sepanjang mereka menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu. Dan inilah yang mau mereka kerjakan. Ketika mereka mendengarkan Taurat Tuhan yang dibacakan itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu? Apa yang mereka kerjakan ketika mereka mendengarkan Taurat Tuhan itu? Mereka menghormati. Kalau kita baca tadi ya, kita ingat dalam bacaan kita, mereka menghormati. Mereka menikmati. Bahkan dikatakan mereka sampai ada yang menangis karena apa yang mereka dengarkan begitu indah. Karena mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun itu adalah untuk mengenang bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mensyukuri penyertaan Tuhan dalam bentuk panen hasil bumi. Dan yang terakhir adalah mereka mengingat bahwa mereka adalah bangsa yang bergantung kepada Tuhan. Otomatis mereka akan berdiri menghormati pembacaan Taurat itu. Dan yang selanjutnya adalah mereka mendengarkan. Nah ini Bapak Ibu sulitnya bahasa Indonesia ya. Mendengarkan itu dalam konteks ini bukan cuma dengar, tapi menyimak. Mendengar itu kan kalau di dalam bahasa Inggris ada dua tingkatan ya, hear dan listen. Nah, dalam konteks ini adalah listen, mendengar, menyimak dengan baik kebenaran firman itu. Mereka ketika mendatangi atau meminta untuk dibacakan Taurat itu, mereka mendengarkan dengan baik, menyimak setiap kata per kata. Dan itu yang membuat mereka memahami bahwa mereka adalah bangsa yang Tuhan tuntun dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah bangsa Israel melakukan firman itu? Apakah bangsa Israel benar-benar mampu mengerjakan apa yang dituliskan di dalam Taurat itu? Bukankah kita tahu bahwa bangsa Israel berulang kali, bahkan berkali-kali melukai hati Allah dengan sikap kehidupannya? Karena bangsa Israel selalu gagal. Apa gagalnya bangsa Israel? Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka bisa mendengarkan, menyimak dengan baik ya, menghormati firman itu secara atau dikatakan mengkultuskan itu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel gagal dalam mengerjakan itu. Kenapa? Karena mereka masih hidup dalam penindasan. Mereka menindas satu dengan yang lain. Mereka saling menyakiti, saling merusak dan yang lainnya. Dan mereka juga masih terjebak dalam penyembahan berhala di dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hari raya mungkin saja orang-orang Israel bisa dikatakan sangat religius, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak sama sekali menunjukkan religiusitasnya dalam kesehariannya. Dan yang terakhir adalah bangsa Israel itu munafik, Bapak Ibu. Ketika mendengarkan Taurat mereka tercengang, mereka terharu, mereka menghormati, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka masih munafik. Bahwa firman Tuhan itu, Taurat itu tidak dapat diimplementasikan di dalam kesehariannya. Kenapa? Karena bangsa Israel hanya kagum pada firman itu.
Mereka hanya mengingat dan merasa, oh iya Tuhan menyertai saya. Tuhan membimbing saya. Dan mereka terjebak dalam kekaguman yang semu. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka hanya kagum. Dan mereka tidak mampu melakukannya. Nah, pertanyaannya umat Tuhan yang terkasih bagi kita, apa respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Apakah firman Tuhan hanya kita jadikan, oh iya firman Tuhan itu kita baca tiap hari Minggu. Dan ketika kita mendengarnya dengan baik, menyimak semuanya. Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sama. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka mendengarkan Taurat, mereka meminta imam pada saat itu, Imam Ezra untuk membacakan itu. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat melakukannya. Karena di dalam kehidupan sosialnya mereka tetap melakukan hal-hal seperti ini. Mengapa saya mengatakan itu? Mengapa saya menerangkan bahwa orang-orang Israel gagal menghidupi firman Tuhan? Karena kita tahu di dalam kegagalannya itu Tuhan datang ke dalam kehidupan manusia. Yaitu ketika Tuhan Yesus hadir, lahir dan hidup di tengah-tengah kebobrokan sosial yang terjadi. Tuhan Yesus Kristus datang menghadapi segala sesuatu yang rusak oleh karena sikap kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus hadir dan hidup untuk menghadapi kebobrokan kehidupan. Di dalam Injil yang kita baca ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus datang untuk mengajar. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghajar, tetapi untuk mengajar orang-orang pada saat itu. Ia datang seperti kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita yang membaca tadi di dalam Lukas dijelaskan bahwa ia datang dan membaca gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia mengajarkan, ia membaca agar orang memahami, dan Tuhan Yesus Kristus juga tidak hanya mengajar, tapi dia juga menerangkan apa yang ia baca. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus Kristus memperbaiki. Sadarkah kita ketika Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-21, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Kalau kita baca tadi di ayat 18 sampai ke 19, digambarkan bagaimana sebetulnya ada harapan di dalam kitab Nabi Yesaya. Bagaimana ada orang yang menebus, ada orang yang berlaku adil, ada orang yang membebaskan orang-orang miskin. Dan ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melakukan itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan Yesus mau menunjukkan di mana ia berdiri. Ia berdiri bukan hanya untuk menyampaikan, bukan hanya untuk mengajar, bukan hanya untuk menerangkan tentang firman yang ia baca, tetapi Tuhan hadir untuk memperbaiki. Orang-orang selama ini hanya menghormati firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu hanya di dalam lingkup-lingkup peribadahan, dalam lingkup-lingkup yang lebih sempit, dalam ritual-ritual keagamaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa lebih daripada itu yang harus dikerjakan oleh manusia. Mengapa Tuhan Yesus memilih untuk melakukan ini semua di Nazaret? Mengapa Tuhan Yesus fokus kepada pendengarnya, yaitu orang-orang yang ada di Nazaret? Pertama, Nazaret itu adalah tempat ia dibesarkan.
tempat di mana ia bertumbuh. Mengapa ia memulai pengajarannya di sana? Karena di mana tempat kita bertumbuh itu kadang kita tidak didengarkan. Mengapa Tuhan Yesus tidak didengarkan oleh orang-orang pada saat itu? Karena mereka kenal kecilnya. Karena mereka tahu, oh siapa dia? Kok tiba-tiba datang berdiri membaca dan memberikan penyimpulan seperti ini? Dan itu membuat Tuhan Yesus yakin bahwa orang-orang yang dekat itu belum tentu memahami apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana orang-orang Nazaret yang tumbuh bersama dengan dia bertumbuh di sana, mengenalnya, tetapi sebetulnya tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Mereka dengan mudah, kalau kita baca ceritanya lebih dalam, mereka dengan mudah mengatakan, siapa dia? Dia kan anak tukang kayu. Ngapain kita dengerin dia? Bayangkan Bapak Ibu, tempat kita bertumbuh, tempat kita tinggal, ketika kita menyatakan kebenaran firman itu, disitulah ruang-ruang penolakan dimulai. Kenapa? Karena ketika kita diketahui ya, dikenali dari kecil kita seperti apa dan yang lainnya, dan ketika kita sudah besar, ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, kita dikatakan apa? Kamu anak kemarin sore. Ada ego yang terganggu. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan itu, ia mau menunjukkan ketika orang mengenal, ketika orang hidup bersama, tumbuh bersama, orang-orang itu belum tentu memahaminya. Ketika orang mengatakan, saya kenal Tuhan Yesus, saya dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi belum tentu kita memahami apa maksudnya. Apa maksud dari firman-Nya kepada kehidupan kita. Dan ini yang menjadi fokus yang diberikan oleh penulis Injil Lukas. Menggambarkan bagaimana ada situasi Tuhan harus berhadapan dengan orang-orang di mana dia tinggal. Dan yang kedua adalah fokusnya yaitu kepada orang banyak yang mengikutinya. Karena dikatakan di ayat yang sebelumnya, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, di situ semua orang memuji dia. Ia mengajar dulu di tempat yang lain, lalu ia kembali. Otomatis orang banyak yang mengikutnya. Dan orang banyak yang mengikutinya ini menjadikan gambaran dalam kehidupan bahwa orang-orang yang tidak mengenalnya, orang-orang yang diberikan pengajaran, diberikan contoh kehidupan, itulah orang-orang yang dapat mengikutinya. Karena orang-orang itu paham dengan apa yang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan sebagai Kristen yang datang dari keturunan ya, dari orang tua sudah Kristen, lalu kita meneruskan, mewariskan kekristenan itu dalam kehidupan kita, apakah kita bisa benar-benar memberlakukan firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, bagaimana dengan orang yang baru convert menjadi Kristen? Biasanya orang yang baru convert itu dia yang lebih getol. Lebih bersemangat dalam menjalani imannya. Berbeda dengan orang yang sudah lama Kristen. Sekenanya aja segala sesuatunya, ya udahlah. Berdoa secukupnya gitu ya. Ke gereja juga seperlunya. Berbeda dengan orang yang convert. Ketika mereka mendengarkan dan mengalami karya Tuhan itu, ia benar-benar menjadi pribadi yang mengikut Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dengan tekun. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan itu ketika di dalam perjanjian lama digambarkan orang kagum tapi orang tidak bisa melakukannya. Di dalam Injil digambarkan bagaimana orang dengar firman itu tetapi orang tidak mampu mengenalinya, tidak mampu memahaminya, sehingga yang terjadi adalah ego yang berkembang. Ini yang terjadi tentang firman kehidupan itu.
Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, mungkin tidak hanya setiap hari Minggu, tetapi juga mungkin melalui sekarang lewat online ya, lewat YouTube. Mungkin juga kita senang mendengarkan sapaan gembala yang diberikan. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi apa yang sebetulnya Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita? So what? Apa yang mau Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan manusia kerjakan? Ketika kita tahu bahwa banyak kegagalan manusia dalam memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu hanya menjadi pajangan, hanya sesuatu yang ya enak didengar, Tuhan baik, Tuhan tidak meninggalkan manusia, tetapi sama sekali tidak mengubah hidup kita, itu sama saja firman Tuhan yang kosong. Bagaimana firman Tuhan itu mampu dihidupi di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan manusia kerjakan ketika ia telah mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya? Seperti yang dikatakan tadi, firman Tuhan itu dibuat oleh Allah. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita saat ini? Mengacu kepada pembacaan surat tadi di dalam bacaan Korintus, kita semua sudah hatam lah itu ya, tentang bacaan satu tubuh banyak roh, satu tubuh banyak anggota ya. Itu biasanya diberikan kepada kita ketika kita mau pelayanan gitu ya, orang-orang yang ada di gereja. Mengacu kepada pembacaan surat itu, kita diperlihatkan apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita hidup dalam kesatuan di tengah kepelbagaian. Satu tubuh banyak anggota, apa yang mau disadarkan oleh Paulus? Yaitu adalah kesadaran bahwa dalam kehidupan ini kita berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Ketika kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini, kita tidak bisa merasa bahwa kebenaran itu hanya milik kita. Kita harus menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita ini semuanya memiliki keunikan. Bagaimana kita mau hidup bersama di dalam keseharian kita kalau kita memandang bahwa diri kita lah yang paling benar? Bagaimana kita mau menghidupi firman itu kalau kita melihat bahwa hanya kitalah yang paling benar dalam kehidupan ini? Sehingga Paulus mengingatkan bahwa satu tubuh itu banyak anggota, yang menyadarkan bahwa kehidupan kita ini penuh dengan perbedaan. Yang berikutnya adalah Paulus mengajak setiap kita untuk menanggalkan ego pribadi. Kunci dari kebersamaan dalam kehidupan ini adalah menanggalkan ego pribadi yang menyumbat kasih dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang digambarkan oleh Paulus. Ketika kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan itu, ketika kita mau benar-benar menghidupi firman Tuhan di tengah kepelbagaian yang ada di dalam kehidupan ini, maka inilah yang harus kita pegang. Kita harus menyadari bahwa setiap orang berbeda dan kita harus menanggalkan ego kita ketika kita mau hidup bersama dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita tentang bagaimana menuju hidup yang berkesesuaian dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah hidup seperti anak-anak Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan hidup seperti anak-anak? Bukan untuk menjadikan kita lari-lari gitu ya, lagi ibadah lari-lari kan seperti anak-anak. Bukan seperti itu. Tetapi seperti yang tadi coba kita lihat bahwa anak-anak itu berpikirnya sederhana Bapak Ibu. Enggak ngejelimet. Maka kenapa kita diminta untuk menjadi anak-anak Allah? Bukan menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu Allah ya kan? Tapi kita diminta untuk menjadi anak. Karena anak itu adalah orang atau situasi di mana pengajaran, peringatan itu didengar dengan baik. Anak-anak itu sederhana
nggak ribet. Ribet kalau dia minta mainan ya. Tapi dalam kehidupan itu nggak ribet. Berpikirnya sederhana. Dan kita ketika kita mau hidup berkesesuaian dengan firman Tuhan, supaya kita tidak terjebak dalam kegagalan seperti orang-orang Israel pada saat itu, tidak terjebak dalam kekaguman semu, kita diminta seperti anak-anak yang mau mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik. Karena ketika kita mendengarkan dengan baik dan dengan seksama firman Tuhan, maka itu bisa mempengaruhi hidup kita. Anak-anak itu sederhana, gak butuh kata-kata yang ribet, yang ngejelimet. Dia sederhana, maka jadilah sederhana. Dalam menerima firman Tuhan, jadilah orang yang sederhana dalam menerima firman itu. Dan ketika kita mendengarkannya, dengarkanlah dengan seksama agar kita bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kalau Tuhan ingin kita hidup bersama dengan yang lain, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam surat Korintus tadi. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita mau hidup menuju hidup yang berkesesuaian dengan firman Tuhan, maka kita diajak untuk tidak berhenti pada rasa kagum, tetapi kita disadarkan oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh firman Tuhan ini baik, firman Tuhan ini indah bagi kehidupan saya. Tetapi pernahkah kita mengatakan bahwa firman ini keras dan membuat saya sadar apa yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan ini. Ketika kita sederhana seperti anak-anak mendengarkan dengan seksama, maka kita tidak berhenti pada rasa kagum. Melainkan kita disadarkan oleh firman Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita memberi hidup untuk terus mau dikoreksi oleh firman Tuhan setiap hari melalui membaca Alkitab setiap saat. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kita baca Alkitab enggak? Tiap pagi deh, saat teduh enggak kita? Ada yang saat teduh? Nah loh. Ada enggak yang saat teduh? Rutin memberikan atau berkomitmen dalam diri sebagai anak-anak. Anak-anak itu artinya apa? Artinya patuh Bapak Ibu. Mendengarkan, mau melakukan. Ada enggak di antara kita yang memberi diri kita untuk mendengarkan firman Allah setiap saat atau setiap hari? Tidak ada. Oh mungkin ada tapi malu-malu ya. Gak apa-apa kalian Bapak Ibu semua jawab dalam hati, saya bisa terawang dari sini gitu ya. Banyak-banyak gitu ya. Panas soalnya gitu ya. Terasa nih tangan saya panas gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau hidup berkesesuaian dengan firman Tuhan, maka kita harus terus memberi diri untuk dikoreksi. Membaca firman Tuhan itu bukan cari mana nih yang menguatkan, tapi cari mana yang mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang perlu kita miliki di dalam kehidupan ini. Sebagai anak yang mau mendengarkan, patuh, kita disadarkan oleh firman-Nya. Dan yang terakhir adalah ketika kita membaca Alkitab itu, kita terus dikoreksi. Memberi diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Kalau salah, salah. Tidak ada yang perlu dibenarkan. Tetapi di dalam Tuhan kita dibenarkan dan diampuni. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup berkesesuaian dengan firman Tuhan, atau kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita dapat di dalam kehidupan ini? Yang pertama, damai Bapak Ibu. Pikiran kita ini apa? Damai, tenang, gak pusing Bapak Ibu. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kalau kita mau menghidupi firman Tuhan dengan serius, dengan tekun, dengan seksama tadi, maka yang ada di dalam kehidupan kita adalah pikiran yang damai. Kalau saya tanya lagi nih kepada kita semua, tidur kita nyenyak gak Bapak Ibu? Atau kebangun-bangun? Biasanya kebangun-bangun karena apa? Karena banyak pikiran.
Kalau kita tidur nyenyak, tandanya apa? Peace mind. Pikiran kita damai. Maka ketika kita menghidupi firman Tuhan, tidak lagi kita mencari keuntungan pribadi dalam kehidupan ini, maka kita akan hidup dalam kedamaian. Lalu yang kedua adalah apa? Ketika kita menghidupi firman Tuhan dengan baik, maka kita bisa menjadi pribadi yang tolong menolong. Tidak lagi berpikiran, buat apa saya tolong dia, dapat apa saya tolong dia. Enggak, menolong itu menjadi tanggung jawab iman. Ketika kita adalah anak-anak yang menghidupi firman Tuhan, maka kita harus hidup saling tolong menolong. Tidak dapat kita meninggalkan yang lain. Dan yang terakhir adalah kita hidup adil. Tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kita mementingkan kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan hidup bersama dalam damai sejahtera. Bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera? Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Nah, saling apa Bapak Ibu? Saling menguatkan, mendukung, dan saling mengampuni. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan hidup bersama dalam damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tempat ini, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini adalah hidup yang saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mengampuni. Indah bukan hidup seperti itu? Tadi lagunya bilang kan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah kan? Ketika kita mampu hidup bersama dalam damai sejahtera. Hiduplah saling menguatkan, mendukung, dan mengampuni satu dengan yang lain. Agar firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita kagumi, tapi kita hidupi bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup dari perenungan kita pada pagi hari ini. Dari yang panjang tadi saya sampaikan, saya sarikan hanya satu kalimat ya Bapak Ibu. Kalimatnya begini Bapak Ibu. Hiduplah sebagai anak yang senantiasa mau mendengar serta melakukan agar kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dapat dijalani dengan baik. Hiduplah sebagai anak ya Bapak Ibu. Yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan itu, agar firman Tuhan itu dapat kita lakukan dan kita jalani dengan baik dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kehidupan kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Hiduplah sebagai anak-anak yang menghidupi firman Tuhan, agar kita dapat berjalan dengan baik, dengan tenang bersama dengan Tuhan. Teruslah menghidupi firman Tuhan. Bacalah Alkitab dengan rajin dan tekun. Bersedialah diri untuk dikoreksi agar kita bisa mencerminkan, menampilkan hidup yang saling mengampuni, saling mendukung, dan saling memberi kekuatan. Tuhan menolong kita semua untuk menjadi anak-anaknya yang menghidupi firman Tuhan. Amin.